Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan. Fa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang saya hormati para takmir Masjid Al-Manar, yang saya hormati para pengurus kuliah subuh beserta seluruh jamaah kuliah subuh pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Hadirin hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini dalam rangka bersama-sama untuk mempelajari pelajaran agama kita, yaitu agama Islam, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul dicatat, diterima sebagai amal soleh kita yang diridhoinya. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada adinda pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan kuliah subuh di pagi hari ini, yang telah lama saya tidak menyampaikan kuliah subuh karena waktu yang sangat sulit untuk mengaturnya, karena semua hari Ahad sudah tercover di cabang-cabang lain. Berhubung hari ini adalah hari Rabu ya, sehingga jadwal bisa diatur untuk menghadiri di Al-Manar ini. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, dalam pengajian saya pada hari ini akan saya sampaikan pengajian yang bertemakan prinsip manusia yang salah. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rambu-rambu melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana manakala rambu-rambu, aturan-aturan yang dalam istilah agama itu adalah syariah, itu dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, maka kehidupan manusia itu akan mendapatkan maslahah.
Karena tujuan daripada hukum Islam itu sendiri adalah limasolihil ibad. Juga demikian tujuan agama. Limasolihil ibad itu artinya adalah agama diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia, termasuk kita semua. Artinya bahwa manakala manusia itu mengikuti petunjuk agama dengan sebenar-benarnya, maka dalam hidupnya pasti akan mendapatkan kemaslahatan, kebaikan. Sebaliknya, agama yang kita perlu ini, agama Islam adalah sangat-sangat menghindari atau bahkan memerangi mafsadat, yaitu kerusakan-kerusakan. Jadi sesuatu hal yang menyebabkan kerusakan-kerusakan itu tidak berasal dari agama Islam. Karena agama Islam adalah sangat-sangat tidak menyukai mafsadat atau kerusakan-kerusakan itu. Baik kerusakan yang menyangkut diri pribadi seseorang atau personal atau fardiyah, ataupun kerusakan-kerusakan yang menyangkut komunal ataupun komunitas atau orang banyak. Tetapi meskipun demikian, manusia di dalam hidup ini sering memilih sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah berupa rambu-rambu tersebut. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang saya hormati, manusia dalam hidup ini prinsipnya sering salah, antara lain sering memilih sesuatu, menggandrungi atau mencintai sesuatu, yang sesuatu itu akan ditinggalkan atau akan meninggalkan. Apa kira-kira sesuatu yang akan ditinggalkan atau akan meninggalkan? Mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin pengaruh, mungkin kehebatan, dan lain sebagainya, yang kadang-kala untuk mencari harta, jabatan, atau pengaruh seperti pangkat dan sebagainya itu mungkin dengan cara menyalahi agama. Memang bolehlah kita mencari harta, mencari jabatan, mencari segala macam yang akan meninggalkan kita atau akan ditinggalkan oleh kita itu, asal dengan cara yang muwafaqah, dengan cara yang diperbolehkan oleh agama kita. Dalam sebuah firman-Nya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 200 itu mengatakan, "Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Faminan nasi, maka sebagian manusia itu may yaqulu, ada yang berdoa atau ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepadaku di dunia ini apa saja. Dimintanya macam-macam, tapi urusannya hanya urusan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagi orang itu besok di akhirat bagiannya. Artinya orang yang hanya berdoa dan mencari kehidupan dunia semata itu, besok di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa, manakala dalam mencari dunia dan segala macamnya itu meninggalkan tuntunan syariat Islam. Setuju apa tidak, Bu? Insya Allah. Dalam tafsir Muyassar disebutkan, faminan nasi fariqun yaj'alu himmahu atau hammahu ad-dunya faqat. Memang ada sebagian manusia yang menjadikan kemauannya, keinginannya itu hanya dunia semata.
Fayatu qailan, dia berdoa sambil mengucap Rabbana atina fid dunya sihhatan wa malan wa auladan. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kesehatan, harta, dan anak-anak yang banyak. Wa haula'i laisa lahum fil akhirati hadzun wala nasibun liruhbatihim anha wa qasri hamihim ala dunya. Maksudnya mereka itu hanya berdoa untuk supaya diberi kesehatan, supaya diberi harta yang banyak, supaya diberi anak-anak keturunan yang banyak. Itu saja yang diminta. Wa haula'i laisa lahum fil akhirati hadzun. Dan orang-orang seperti itulah yang besok di akhirat tidak akan mendapatkan bagian, wala nasibun, juga tidak akan mendapatkan jatah. Sama ya, bagian juga dari Allah. Liruh batihim anha, karena memang mereka tidak menyukai kehidupan akhirat. Wa qasri hamihim ala dunia, dan karena mereka angan-angannya sangat pendek, yaitu hanya urusan dunia dan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, tetapi bagi kita orang-orang yang beragama yang senantiasa ingin kembali kepada ajaran Allah, dalam surat Al-Baqarah 201 disebutkan wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian manusia ada yang berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di akhirat. Ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Insya Allah para bapak dan para ibu, di dalam doa kita hampir pasti menyertakan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam tafsir dikatakan wa minan nasi fariqun mu'minun. Sebagian manusia ada segolongan orang-orang mukmin. Yaqulu fi du'aihi, dia senantiasa mengucapkan dalam doanya Rabbana atina fid dunya, ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini apa itu? Afiatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Wariskon, dan berikanlah kepada kami rezeki. Rezeki tidak hanya harta. Kita bisa bertemu dengan teman-teman begini, rezeki. Kita pagi-pagi bisa bertemu dengan saudara-saudara kita sambil bersenyum, itu rezeki. Kita pagi-pagi mendapatkan siraman ilmu, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu sangat luas, tidak hanya uang dan uang. Wa ilman nafi'ah, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan sholihan, dan berikanlah kepada kami amal sholih. Wa ghairu dzalika min umurid dini wa dunya, dan hal-hal lain yang kita mohonkan kepada Allah dari urusan-urusan dunia, dari urusan-urusan agama, baik urusan agama maupun urusan dunia, keduanya kita mohonkan. Apakah sampai di situ? Tidak. Wa fil akhirati, dan besok di akhirat kita mohonkan al-jannata, yaitu surga. Tidak hanya di situ. Wasrif anna adzabannar, ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Komplit, minta diberi sehat afiat, sehat lahir batin, minta rezeki yang barokah,
minta ilmu yang bermanfaat, minta amalnya diterima, amal soleh yang diterima, dan minta kepada Allah semua urusan dunia, semua urusan agama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok di akhirat kita dihindarkan dari siksa neraka, dan juga kita dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam tafsir itu dikatakan wa hadzal du'a'u min asma'il adiyati wa li hadza kana aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi sahihaini. Inilah doa yang terbanyak diucapkan oleh Nabi, ya, yang sampai-sampai Nabi senantiasa tidak meninggalkan doa ini, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala an Anasin radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat siapa, Bu? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Mayit itu akan diikuti oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun, maka akan kembalilah yang 2 dan akan tetaplah yang 1. Yarji'u aluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Akan kembali yang 2 dan akan tetap yang 1 menemaninya. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan 1 yang akan menemani yaitu amalnya. Oleh karena itu hadirin yang saya hormati, prinsip yang salah tadi mari kita benarkan, bahwa kita dalam hidup ini tidak hanya mengejar kehidupan dunia, tetapi juga kita harus mengejar amal soleh untuk bekal kita menghadap kepada Allah SWT dengan menjalankan berbagai amal-amal yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalika." Rawahu Ibnu Majah, hasan sahih. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, kebanyakan umurnya umatku itu adalah di antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali dari umatku yang umurnya melampaui umur 70 tahun tersebut. Nah, untuk itu monggo para bapak dan para ibu, tidak hanya yang usianya di atas 60 sampai 70 tahun saja yang terus mencari bekal untuk kehidupan akhirat, karena kematian itu tidak harus yang tua dulu, yang muda mati duluan juga mungkin juga. Itu prinsip salah yang pertama. Prinsip salah yang kedua adalah manusia dalam hidup ini sering mengikuti kemauan hawa nafsunya, di mana nafsunya senantiasa mengajak kepada hal-hal yang tidak benar, kecuali nafsu yang memang dirahmati oleh Allah. Inna nafsala ammaratun bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku.
Memang di dalam Islam ini nafsu tidak boleh dibunuh, tetapi nafsu itu diatur, diarahkan, dikendalikan. Karena kalau nafsu itu harus dimatikan, disirnakan, kemudian manusia tidak punya nafsu makan, tidak punya nafsu seks, tidak punya nafsu makan, maka manusia bisa menjadi mati. Tidak punya nafsu seks, manusia tidak akan beranak pinak. Bertentangan dengan sabda Nabi yang Nabi ingin berbanyak-banyak umat besok di hari kiamat di hadapan nabi-nabi yang lain. Manakala manusia nafsunya dimatikan, maka dunia tidak akan menjadi ramai karena akan terjadi kepunahan. Tetapi di dalam Islam nafsu itu diatur, dikendalikan supaya nafsu itu berada di atas kemauan Allah dan kemauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang manusia sering berangan-angan dengan nafsunya, sehingga angan-angan manusia lebih panjang daripada umur manusia. Saya ulangi lagi, manusia sering berangan-angan dengan nafsunya untuk hidup sekian ribu tahun lagi, bahkan melampaui daripada umur manusia itu sendiri, angan-angan manusia. Tetapi itulah kemauan manusia. Tetapi sesungguhnya umur manusia itu sangat-sangat terbatas, sehingga manusia dalam hidup ini sering dikalahkan oleh nafsunya, sehingga dia tergelincir dalam hidupnya ini, yaitu akhirnya dia menempati sebuah tempat yang sangat nista dan hina. Banyak orang-orang terhormat akhirnya menjadi jatuh tersungkur, kehormatannya sirna karena memenuhi hawa nafsunya. Percaya apa tidak? Semua dia orang terhormat, dihormati di mana-mana, tetapi karena dia digoda dengan harta, tahta, mungkin juga wanita, akhirnya tergodalah dia dan tersungkurlah. Yang semula dihormati orang menjadi dicibirkan orang. Siapa yang tidak hormat dengan dia karena dia adalah seorang yang berpangkat tinggi, siapa yang tidak takut terhadap dia karena dia orang berpangkat tinggi, dia punya pengaruh tidak hanya di tingkat nasional, mungkin di tingkat internasional, tetapi karena dia menginginkan sebuah keinginan yang melampaui daripada kemampuannya, akhirnya dia mungkin untuk mendapatkannya harus mengenyahkan orang lain. Mungkin harus dengan cara korupsi, mungkin harus dengan cara membunuh orang, mungkin harus cara ini itu yang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama. Bisa atau tidak? Sangat-sangat bisa. Untuk itu hadirin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani wala yamla'afahu illa turab wa yaqutu halaman tabak." Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah dari emas, dia berkeinginan, dia ingin lembah emas yang kedua. Betul apa tidak? Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya anak Adam itu kecuali tanah. Maksudnya seorang anak Adam yang senantiasa nafsunya menggelora ingin mendapatkan ini dan itu tersebut tidak akan selesai sebelum dia dimasukkan di liang lahat. Wa yatubu alaman tabah, dan Allah akan menerima tobatnya orang-orang yang mau bertobat. Untuk itu hadirin yang saya hormati, memang manusia itu dalam mencintai harta ini sangat cinta yang luar biasa. Wa tuhibbunal mala hubban
jannah. Surat apa Bu? Surat Al-Fajr ya. Wa tuhibbunal mal, dan kamu itu wahai manusia mencintai harta hubban jamma, dengan cinta yang sangat luar biasa. Tetapi dalam hadis lain, dalam ayat lain surat An-Nazi'at ayat 40, kita sudah diperingatkan sebagai muslim oleh Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia mencegah dirinya dari hal-hal yang berupa kemauan-kemauan yang jahat, kemauan-kemauan yang jelek, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempatnya orang itu adalah surga ma'wa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita punya nafsu dilatih oleh Allah, oleh Rasulullah dengan puasa ini untuk dikendalikan, untuk diarahkan untuk menuju nafsu yang marhamah. Setuju Bu? Yaitu nafsu yang dirahmati Allah. Mengapa kita harus mengekang hawa nafsu kita? Di sini menurut tafsiran Abdul Aziz bin Bas dalam menafsirkan fa'inal jannata hiyal ma'wa, ai al-hawa al-muharram, yaitu kemauan-kemauan yang diharamkan. Hawa halladzi harramallahu 'alaiha, yaitu kemauan-kemauan yang diharamkan Allah atasnya. Fahadza huwallazi lahul jannah wal karamah. Lah orang-orang yang mau menghindarkan diri dari hawa nafsu yang diharamkan itu, atau kemauan-kemauan yang diharamkan itu, itulah orang yang akan mendapatkan surga dan kemuliaan atau karomah. Mengapa demikian? Diteruskan dalam tafsir itu, fa innan nafsa qad tamilu ila zina. Dikarenakan nafsu itu kadangkala cenderung kepada melakukan zina. Di sini tamilu itu fi'il mudhari bertemu dengan qad, itu berarti kadang-kadang. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan qad, itu artinya pasti ya. Di sini fa innan nafsa qad tamilu ila zina, maka sesungguhnya nafsu-nafsu itu atau kemauan-kemauan itu terkadang cenderung kadang melakukan zina. Qad tamilu ila khamri, kadang-kala cenderung untuk minum-minuman keras. Qad tamilu ila riba, terkadang cenderung kepada makan riba. Wa qad tamilu ila zulmin nas, dan kadang-kala nafsu itu mengajak kepada menganiaya kepada sesama manusia. Qad tamilu ila asya'a ukhra, dan terkadang nafsu itu cenderung kepada untuk melakukan berbagai macam yang lain. Mimma harramallahu, mimma harramahallahu, dari apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah. Wa tahwi dzalikal asbab, oleh karena itu dengan sebab-sebab berzina, minum khamr, ya, makan barang riba, menganiaya orang, ya, kemudian hal-hal lain yang dilakukan yang diharamkan oleh Allah, itu menjadi sebab dia tersungkur jatuh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Fa idza waffaqallahu al-mu'mina awil mu'minata, manakala Allah memberi taufik, manakala Allah memberi taufik kepada seorang mukmin laki-laki dan kepada seorang mukmin perempuan, lima harobati hadza hawa, memberi taufik untuk apa Bu? Untuk memerangi nafsu-nafsu yang jahat itu, wa mukhalafatihi, dan menyelisihi daripada nafsu-nafsu yang jahat itu. Soro hadza min asbabi dukhulil jannah, maka ini semua akan menjadi sebab orang itu masuk surga. Alhamdulillah.
Hadirin yang saya hormati, kemudian di dalam tafsir Nurun ala Darbi yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Uwais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, orang yang cerdas atau orang yang berakal itu ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Sedang orang yang lemah ialah orang yang senantiasa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mau memperhitungkan dirinya dengan mengalahkan hawa nafsunya dan dia mau beramal untuk akhiratnya setelah kematiannya. Adapun orang yang lemah adalah wal ajizu manittabah nafsahu hawa, yang senantiasa mengikuti kemauan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan ia memiliki harapan-harapan dari Allah sementara dia tidak mau beramal. Bapak Ibu yang saya hormati, ini peringatan dari Allah supaya prinsip kita dalam hidup ini tidak salah, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis dikatakan an Anas bin Malik salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttabaun wa ijabul mar'i binafsi. Ada 3 hal yang akan merusak kehidupan. Apa itu? Yang pertama adalah hawa nafsu yang ditaati. Nafsu kepingin apa saja ditaati itu akan merusak kehidupan. Ya. Yang pertama adalah hawa nafsu yang ditaati. Yang kedua adalah syuhun muta', yaitu kikir yang senantiasa diiyakan. Wahawan muttabaun, nafsu yang diikuti saja. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan seorang yang ujub terhadap dirinya. Wah, jadi syuhun muta', sifat bakhil yang ditaati. Ada urunan ini, pikir-pikir nanti dulu anaknya mau bayar sekolah nanti dulu istrinya minta uang nanti dulu ada kebaikan-kebaikan di masyarakat nanti dulu syuhun muta' yang semacam ini, sifat pelit yang semacam ini, kalau ditaati terus akan menghancurkan. Ini kata Nabi. Wahawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti terus, maunya ini, maunya itu, ini itu, diikuti terus sampai mungkin dia tidak memperhitungkan masa depannya. Itu juga akan menghancurkan. Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, dan seorang yang ujub terhadap dirinya. Senantiasa dia mengatakan wong aku kok, lainnya itu kan kecil, yang paling bagus adalah saya, yang paling berjuang adalah saya, yang paling menghabiskan harta untuk perjuangan ya saya. Ini juga akan menghancurkan. Masih ada waktu Ibu. Prinsip salah manusia yang keempat adalah manusia sering hasut terhadap saudara-saudaranya di dalam masalah harta. Betul Bu? Prinsip yang salah itu. Manusia sering hasut terhadap harta temannya atau saudaranya. Sudah diberi harta oleh orang tuanya umpamanya,
Yang si A sini, yang si B sini, yang si C sana, yang si D sana. Tiba-tiba dalam perjalanan hidupnya kan tidak sama akhirnya. Yang sana mungkin melaju lebih kencang dalam urusan dunia, yang sana mungkin lebih mapan daripada yang sini. Padahal sama-sama berangkatnya dari orang tuanya, mungkin pemberiannya sudah dianggap adil. Akhirnya yang sana mungkin akan hasut dengan yang sini. Atau terhadap teman sekerja, sama-sama berangkatnya sebagai pegawai di situ, modal ijazahnya sama, kepangkatannya sama, tapi setelah dalam perjalanan lebih jauh, mungkin yang sini lebih menanjak, yang sini belum menanjak ataupun masih dalam situasi seperti semula, sehingga akhirnya menjadi hasut. Itu sering kemudian menjauhkan dalam persaudaraan. Itu prinsip yang salah seperti itu. Oleh karena itu kita kembali kepada prinsip agama. Dalam surat Zukhruf ayat 32 itu disebutkan, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka itu yang membagi rahmat Tuhanmu? Harta termasuk rahmat apa tidak? Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kata Allah. Kamilah Allah yang membagi di antara mereka kehidupannya di dunia ini. Jadi Allah yang membagi rezeki, Bu. Si A jatahnya sekian, sudahlah memang jatahnya dia sekian. Si B jatahnya sekian, biarin dia jatahnya sekian. Adapun saya jatahnya sekian, sudahlah ini akan saya terima dengan senang hati. Yang penting saya sudah ikhtiar semaksimal mungkin, saya sudah berdoa semampu saya semaksimal mungkin. Adapun kemudian Allah memberi sekian, inilah yang terbaik bagi saya. Setuju atau tidak, Bu? Alhamdulillah ya. Karena sudah ada statement dari Allah. Surat apa tadi? Surat Al-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Jadi kamilah Allah, kata Allah ya, kamilah yang membagi di antara mereka kehidupan di dunia ini, dan kami mengangkat sebagian di atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya sebagian yang lain itu menggunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang kau kumpulkan. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, itu memang oleh Allah disengaja supaya sebagian yang satu bisa menggunakan sebagian yang lain. Kalau semuanya kaya, siapa yang mau bekerja di tempat ibu-ibu? Tapi kalau semuanya miskin, bagaimana mereka akan mencari uang dari orang-orang kaya? Maka oleh Allah dibuat yang ini sekian ukuran ekonominya, yang ini sekian, itu supaya saling menggunakan satu dengan yang lain. Dan di sana tidak boleh kemudian ada hasud, kemudian mencurigai saudaranya yang kebetulan ekonominya baru menanjak. Dalam hal ini saudara-saudara saya hormati, Syekh Hasan Basri. Siapa Syekh Hasan Basri? Dia adalah Al-Imam Al-Hasan, ya, Al-Bisri Abu Sa'id, ya, yang dia lahir pada tahun 21 Hijriah. Huwa min ulama'i ahlussunnah wal jamaah, ulita rahimahullahu fi awakhir khilafati Umar bin Khattab. Ngertos, Bu? Tapi tabalaken. Huwa min ulama'i ahlussunnah wal jamaah, ulita rahimahullahu fi awakhir khilafati Umar bin Khattab. Sakit, Bu? Benar saya tabalaken. Ya, benar ya. 100. Jadi Hasan Basri adalah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah
kita juga Ahlussunnah wal Jamaah, yang beliau rahimahullah ini dilahirkan pada akhir-akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Berarti dia seorang tabi'innya. Dia pernah berkata begini, alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma anna qalbi. Saya tahu bahwasanya rezekiku ini tidak akan dimakan, tidak akan diambil oleh orang lain, maka hatiku menjadi tentram. Setuju apa tidak, Bu? Orang dodolan, ya, sama-sama jualan makanan ataupun perhiasan ataupun sembako, jejer, lakunya beda apa tidak, Bu? Yang sana mungkin pagi hari laris sekali, yang sini hanya 20 saja. Gantian nanti sore hari yang sini laris sekali, yang sana 20. Begitu dihitung sore hari, lepas maghrib, lepas buka hitung uang, ternyata yang sana bagi ini sehari sekian, yang ini bagi ini sekian. Padahal kulaannya, grosirnya dari seorang, kiosnya jejer, harga jualnya mungkin hanya terpaut sedikit-sedikit saja lah, tapi mungkin perolehannya mungkin berbeda. Ya tidak, Bu? Itu harus menjadi keyakinan bagi kita, sehingga kita ini menjadi tidak mudah hasut kepada orang lain. Dikala temannya sana itu laris pohon main, kita hanya bermulut saja, ambak berdoa semoga nanti gantian saya juga laris begitu. Alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fastaghaltu bihi wahdi. Dan aku tahu bahwa amalku, ibadahku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Oleh karenanya maka aku kemudian bersungguh-sungguh untuk beramal untuk diriku sendiri. Setuju apa tidak, Bu? Kalau ngaji itu bisa dipagiri apa tidak, Bu? Sudahlah, sanalah kamu saja yang ngaji, besok kamu masuk surga, saya juga masuk surga. Bisa begitu? Dan oleh karena itu kesadaran Hasan Basri luar biasa, sehingga dituangkan dalam syairnya. Aku sadar, aku tahu betul bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka oleh karenanya aku hatiku menjadi tenang. Dan aku sadar, aku tahu bahwa amal ibadahku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku bersungguh-sungguh untuk beramal itu untuk diriku sendiri. Wa alimtu annallaha mutli'un alayya. Dan aku sadar, aku tahu bahwa Allah ini senantiasa memperhatikan aku, senantiasa mengamat-amati aku, senantiasa melihat aku. Fastahyaitu ayyaroni asian. Oleh karena itu aku malu jikalau aku bermaksiat sedang Allah melihat aku. Setuju betul, Bu? Jadi meskipun seorang diri dia pantang melakukan maksiat, karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang terakhir, wa alimtu annal mauta yang tadiruni. Dan aku sadar, aku tahu bahwasanya kematian itu senantiasa mengintaiku, senantiasa menunggu aku. Fa'addatu azzata riqa'i rabbi. Maka kemudian aku senantiasa bersiap-siap dengan amal-amal untuk bertemu dengan Tuhanku. Setuju betul, Bu? Masya Allah. Itulah Bapak Ibu beberapa prinsip salah manusia, beberapa prinsip salah manusia yang sudah kita luruskan. Ini ada 7, baru 3 yang kita sampaikan. Insya Allah yang 4 kita sampaikan pada episode dan pertemuan yang akan datang. Mengingat waktu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.